Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir dalam Aspirasi Publik hari ini. Ya pemirsa, dari Seremi Mekah Aceh, tanah yang begitu lekat dengan nilai-nilai keislaman, setiap musim haji selalu menghadirkan harap dan doa yang sama, menjadi tamu Allah yang dimudahkan dalam setiap langkahnya. Tahun 2026 ini, ribuan calon jemaah haji Aceh kembali bersiap menapaki perjalanan suci menuju tanah suci, dan di balik keberangkatan itu ada rangkaian persiapan panjang yang tidak sederhana, mulai dari pembinaan manasik haji, kesiapan kesehatan jamaah, hingga penguatan sistem pelayanan dan embarkasi di Bandara Sultan Iskandar Muda. Nah, penyelenggaraan haji bukan hanya tentang keberangkatan, tetapi tentang bagaimana memastikan setiap jemaah mendapatkan pelayanan terbaik, rasa aman dan kenyamanan sejak dari tanah air. Lalu sejauh mana kesiapan Aceh dalam menyambut dan mengantar para tamu Allah di tahun 2026 ini, kita akan bahas dalam Aspirasi Publik hari ini dengan tema kita adalah kesiapan menuju Tanah Suci. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini, sudah ada bersama saya GM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Sultan Iskandar Muda, Bapak Setio Pramono. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di Aspirasi Kasih. Publik hari ini. Dan pemirsa nanti juga akan bergabung bersama kita di studio PLT Kakanwil Kementerian Haji Provinsi Aceh, Bapak Dr. Andes Haji Arizal MSI yang saat ini sedang di perjalanan menuju TVRI Aceh. Baik, kita berbincang terlebih dahulu dengan Pak Setio nih. Pak Setio, kalau bicara soal Aceh, bandara Aceh dan haji begitu ya. Bandara ini kan tentu menjadi pintu awal perjalanan ibadah haji. Sehingga kesiapan fasilitas dan pelayanan menjadi sangat krusial, apalagi dengan jumlah jamaah yang besar dan dalam waktu yang terbatas begitu Pak. Bagaimana kesiapan Bandara Sultan Iskandar Muda dalam melayani keberangkatan haji khususnya Aceh pada tahun 2026 ini Pak? Baik, Bu Ida. Jadi sebenarnya kalau untuk pengalaman haji kami sudah sekian lama ya melayani jemaah gitu ya, dan kebetulan tahun ini Provinsi Aceh dipercaya untuk ada penambahan 2 kloter. Dari sebelumnya tahun lalu itu 12 kloter, tahun ini kita melayani 14 kloter dengan total jemaah kurang lebih sekitar 5.505 jemaah. Nah, terkait kesiapan bandara yang telah juga kami persiapkan jauh-jauh hari, itu biasanya kemarin di periode 20 April kita lakukan rapat persiapan dengan para stakeholder kaitannya dengan penambahan jumlah jemaah, dan juga tahun ini kebetulan kita juga melakukan peningkatan pelayanan terhadap jemaah. Kalau di tahun lalu kita masih melayani jemaah itu proses boardingnya itu masih melalui tangga manual. Nah, kalau tahun ini kita upayakan para jemaah bisa boarding melalui Garbarata dengan akses melalui gedung VVIP yang memang sudah diamanahkan dari Pemprov ke Disub dan sudah juga bisa digunakan oleh para jemaah. Nah, ini tentunya ada perubahan sedikit terhadap flow jemaah, baik itu boarding maupun nanti ketika kepulangan. Jadi ada beberapa pengaturan yang memang harus kami set dari awal. Nah, kalau flow jemaah dari asrama masih sama seperti tahun lalu, dan personel aviation security kami juga kami standby-kan di sana karena pemeriksaan dilakukan di asrama haji. Jadi kita standby-kan ada 2 X-ray, 2 walkthrough metal detector dan handheld. Jadi kita juga standby-kan sebanyak 9 personel untuk di asrama haji. Jadi jemaah yang sudah beranjak ke flow menuju keberangkatan itu
sudah dipastikan steril di asrama haji. Oke, oke. Jadi ini untuk mempermudah begitu ya Pak. Betul, Dan betul. tadi yang menjadi poin penting di sini bahwa tahun ini jemaah akan melewati Garbarata tidak lagi tangga melalui VVIP begitu Ya, ya. Ini kan jadi satu hal yang baru dan kemudian ini kan artinya Angkasa Pura juga punya tantangan tersendiri untuk betul, mempersiapkan ini begitu betul, ya. betul. Nah, apa yang menjadi tantangan besar untuk ini Pak? Yang pasti eh, keselamatan dan keamanan penerbangan, Mbak. Karena Oke. memang eh, core tugas kita ada di situ. Jadi pemastian ketika jemaah di asrama haji itu sudah steril, melalui perjalanan moda transportasi darat dari asrama haji menuju bandara juga kita harus pastikan itu juga dalam kondisi steril sampai akhirnya jemaah masuk ke dalam pesawat. Nah, tantangan ya, bukan kesulitan sih ya. Tantangan mungkin untuk tahun ini adalah pemastian area gedung VIP itu steril. Oke. Jadi ada beberapa yang sudah kami eh, diskusikan dengan Kadishub, dengan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, di mana ada sebagian area di gedung VIP itu akhirnya nanti kami close, kami tutup untuk pemastian tadi, pemastian Steril. sterilisasinya si jemaah. Jadi ya memang kita batasi ruang geraknya yang biasanya tadinya VIP itu memang tempat pengantar penjemput bagi tamu-tamu VIP. Nah sekarang mungkin agak berkurang area yang digunakannya gitu. Jadi areanya tetap kami batasi untuk yang jemaah haji. Mungkin challenge-nya ya itu tadi Mbak. Kami mohon juga dari pemerintah Provinsi Aceh juga paling tidak menghimbau atau kami dari pihak bandara juga memohon maaf karena ada area yang memang tidak bisa dilalui oleh tamu VIP tersebut. Ini kan berlaku pada saat keberangkatan dan juga pemulangan Kedatangan, nanti betul, begitu betul, ya. Artinya ini perlu koordinasi begitu dengan betul, pemerintah Aceh juga betul, karena kita memang memanfaatkan tempat yang memang biasa digunakan untuk betul. pemerintah Aceh ketika menerima tamu begitu. Pak, ada tidak catatan penting yang mungkin menjadi pembelajaran juga bagi Angkasa Pura dari tahun-tahun sebelumnya untuk penerbangan haji di tahun 2026 ini, Pak? Ya, kalau dari kami pastinya akan terus mengevaluasi diri, Bu. Jadi dari pengalaman tahun lalu, alhamdulillah kalau dari sisi on time performance di embarkasi Aceh itu alhamdulillah 100%. Jadi artinya tidak ada kendala yang berarti dari sisi jadwal penerbangan maupun jadwal kepulangan gitu ya. Itu tidak ada delay ataupun yang terlalu lama lah gitu ya delaynya. Oke. Jadi kita masih tepat, masih on time performance-nya terjaga gitu. Oke. Nah, hanya saja memang tetap kita lakukan evaluasi di mana ada beberapa titik-titik akses yang harus kita perketat. Karena selama ini walaupun memang sudah dibatasi tapi tetap saja ada potensi gitu ya. Tetap kita minimalisir segala potensi yang kemungkinan bisa terjadi. Mungkin sekedar mengingatkan juga dan mungkin juga kemarin saya memohon kepada Kakanwil Kemenhaj agar semua seremoni itu dilakukan di asrama haji gitu. Jadi ketika di airport jemaah memang sudah siap untuk berangkat gitu. Oke. Jadi tidak ada disibukkan lagi dengan acara ataupun seremonial pelepasan. Tentu Gitu ini ya. tujuannya adalah untuk memastikan yang masuk ke VVIP adalah Betul, hanya jamaah haji yang betul, akan berangkat begitu ya betul, Pak Bu. ya. Oke, dan ini sekarang sudah dilakukan ya Pak karena hari Ya, ini adalah hari pertama betul. ya akan keberangkatan nanti pukul 1.05 Satu. Ya, kalau nggak salah saya Pak. Dan sekarang sudah dilakukan seremoni dan pembinaan yang ya. ada di asrama haji begitu. Pak Setio, selain fasilitas koordinasi lintas pihak juga menjadi kunci ya, mulai dari maskapai, petugas haji hingga keamanan bandara begitu. Bagaimana koordinasi antara Angkasa Pura,
Kemenhaj dan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran embarkasi, karena ini kan semuanya saling terpaut ya Pak. Tadi meskipun tadi di asrama haji ada personel kita 9 orang begitu, ini kan tentu juga harus dipastikan melayani 393 jemaah Per begitu kloter, ya. ya, per kloter dengan 9 orang dan kemudian bergerak ke bandara, ini kan juga satu tantangan juga begitu. Ini seperti apa Pak koordinasinya? Ya pastinya intensif koordinasi yang kita lakukan selama ini, yang termasuk tadi saya sampaikan, kita sudah melakukan rapat koordinasi kaitan dengan persiapan musim haji tahun ini. Itu semua stakeholder kami libatkan. Jadi dari mulai Kadishub pemerintah Aceh, terus juga ada Danlanut, ada dari Kakanwil Kemenhaj, lalu pihak-pihak di dalam komunitas bandara yang terlibat juga. Walaupun yang tidak terlibat langsung pun kami undang juga. Paling tidak mereka mengetahui bahwa ketika musim haji ini berlangsung, ada beberapa area yang memang jadi steril gitu. Jadi mereka tidak bisa lalu lalang di situ. Nah ini yang juga kami mencoba mohon pemahaman dari mereka agar bukan area operasional mereka terganggu, tapi lebih kepada event haji ini memang harus sukses gitu di tahun ini. Nah koordinasi yang kami lakukan tentunya juga sesuai dengan tupoksi dari masing-masing stakeholder, Bu Ida. Jadi semua memahami apa tugas dan fungsinya masing-masing stakeholder, sehingga ketika dielaborate semuanya saling support dan mudah-mudahan memberikan kelancaran kenyamanan bagi jemaah haji. Ada tidak dilakukan semacam simulasi atau uji coba pada sebelum keberangkatan ini Pak, untuk memastikan bahwa pada saat hari H ini minim kesalahan dan lain sebagainya begitu? Jadi simulasinya sudah kita lakukan sebanyak 4 kali. Jadi simulasi pertama itu setelah rapat koordinasi di tanggal 20 tadi ya. Terus yang kedua itu ketika bus Damri bantuannya sampai di sini. Jadi kebetulan dimensi busnya itu memang agak sedikit berbeda dengan yang dioperasikan selama ini di Aceh. Jadi memang harus kami lakukan ketika busnya sampai di Aceh. Dan itu baru kita lakukan di sekitar tanggal 27 ya. 27 April. 27 April. Terus hari Senin kemarin itu kita lakukan simulasi pemberangkatan bus yang betul-betul merefleksikan keadaan sebenarnya. Jadi ada 9 bus. Ada 9 bus yang diberangkatkan dari asrama haji untuk kemudian masuk melalui pintu laut di kami menuju sisi udara, sampai akhirnya mereka menempati area standby yang memang telah disiapkan. Biasanya kan ketika jemaah sampai di sisi udara itu mereka tidak langsung boarding, Bu. Jadi harus menunggu kesiapan dari pesawatnya sampai akhirnya mereka dipersilahkan boarding. Selama itu berarti mereka menunggu di bus. Gitu. Jadi nanti bergiliran mereka. Nah karena tahun ini juga akses boardingnya hanya melalui Garwadata, artinya hanya satu pintu dibukanya. Nah ini yang menurut hitungan kami itu butuh waktu yang agak sedikit lebih panjang daripada tahun sebelumnya. Nah ini juga kita atur bus-bus mana yang nanti akan merapat duluan ke gedung VIP. Jadi kemarin sudah disepakati dengan teman-teman dari ground handling, dalam hal ini Gapura maupun dari pihak Garuda, bahwa nanti yang merapat terlebih dulu ke gedung VIP adalah untuk urutan kursi yang paling belakang. Gitu. Jadi nanti berurutan sampai akhirnya ke
tempat duduk yang paling depan. Gitu. Oke, itu Dan jadi sudah disesuaikan begitu nanti Pak betul, ya untuknya. Tapi kan kemudian kalau kita bicara soal jemaah haji ini kan punya karakteristik Pak ya, ya, karena didominasi oleh lansia, lansia betul, begitu. Ini kan betul, juga membutuhkan waktu begitu betul, pada saat boarding gitu. betul. Ini sudah ada simulasi juga nggak sih Pak Ya, untuk ini? jadi kemarin juga sudah diukur. Kebutuhan boarding itu biasanya memang kira-kira waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih 60 menit. Jadi kemarin kita coba spare waktunya itu sampai di 90 menit. Gitu ya. 90 menit. Jadi kita utamakan yang duluan boarding itu adalah jemaah-jemaah yang memang punya disabilitas. Jadi ada yang mungkin menggunakan wheelchair gitu ya. Oke. Dan kebetulan di VIP ini dia ada 3 opsi. Jadi ada lift, ada eskalator, juga ada tangga manual yang bisa digunakan. Oke. Jadi kan terkadang karena tadi Ibu Ida sampaikan juga jemaah kita itu adalah didominasi oleh lansia, terkadang mereka juga punya traumatik sendiri ya kalau pakai eskalator gitu ya. Betul, betul. Entah itu takut atau apa gitu. Jadi memang ada opsi juga menggunakan tangga manual gitu ya. Walaupun memang itu juga pastinya butuh waktu yang lebih lama. Yang pasti nih ketiga ini semuanya nanti bisa Bisa difungsikan. difungsikan Bisa. begitu Ya. ya. Tapi tentu mitigasi ini juga harus terus dilakukan begitu Pak ya. Ya. Karena melihat kondisi apalagi kalau hari pertama ini akan berangkat tengah malam begitu Betul, ya Pak ya. betul, Udah jam istirahat betul. ya. Kesabaran para jemaah juga Ya, diuji iya, gitu betul, ya. betul. Tidak hanya mereka tapi petugas juga Betul, diuji kesabarannya begitu. Bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh Angkasa Pura untuk mengatasi proses-proses ini agar tidak terjadi keterlambatan ataupun kendala teknis Ya, nantinya, ya, Pak? ya. Jadi memang sebagaimana pengalaman kami tahun lalu, yang akhirnya kita belajar dan coba menyediakan, sebenarnya kan kalau jemaah lansia ini kebutuhannya secara naluriah itu adalah pergi toilet yang Oke. pertama. Karena di dalam bus itu mereka tidak ya karena juga terbatas gitu ya, toiletnya hanya satu kalau di bus kan. Terus juga mereka waktu tunggu itu agak lumayan lama gitu di bus. Akhirnya di dekat VIP itu sudah juga disediakan toilet portable yang bisa digunakan oleh jemaah. Jadi berkaca di tahun lalu, sebenarnya tahun lalu pun sudah kami sediakan. Cuma memang penggunaannya belum maksimal. Nah mungkin tahun ini itu bisa dimaksimalkan karena dia lebih dekat kepada aksesnya gedung VIP. Oke. Jadi kalau untuk mitigasinya paling enggak kalau untuk urusan ke belakang tadi sudah hampir mungkin tersolusikan. Oke. Nah kalau terkait dengan mungkin emosionalnya para jemaah mungkin ya nanti juga saya bisa titip sama Pak Kakanwil agar terus dihimbau Ya, gitu disosialisasikan begitu ya gitu ya. selama di asrama Karena haji. memang namanya industri aviasi ini kan yang di nomor satu kan adalah keselamatan penerbangan. Betul. Jadi bagaimanapun kita harus strict sama regulasi yang sudah ada dan memang harus dipastikan semua penumpang itu memang sudah posisi safe dan steril gitu. Oke. Jadi mereka naik pesawat pun nanti akhirnya sampai dengan selamat di tujuan. Oke. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala yang begitu berarti Amin, ya Pak hari ini, amin, hari amin. pertama ya, mudah-mudahan lancar semuanya begitu walaupun nanti akan berangkat di tengah malam begitu. Untuk ini Pak, kita mungkin belum bicara soal pesawatnya nih ya. Ya. Untuk masyarakat juga pengen tahu nih tahun ini haji dari Aceh itu kita menggunakan pesawat apa sih Pak? Masih sama dengan tahun lalu Bu, kita masih menggunakan 777 Oke. seri 300 kalau nggak salah ya. Jadi itu kurang lebih kapasitasnya sekitar 394 gitu kalau nggak salah, atau 393. Oke. Jadi bisa mengangkut tadi 14 kelompok terbang untuk sampai di total jemaah sekitar 5.505 tadi. Gitu. Oke, ini yang terbagi ke 14 kloter itu Betul, begitu Pak. betul. Apa sih kecanggihan yang bisa ataupun fasilitas yang didapatkan oleh jemaah ketika
sudah nanti di penerbangan dengan menggunakan pesawat ini, Pak? Yang pasti memang ini pesawat yang di-create untuk long haul ya Bu, untuk penerbangan jarak jauh gitu ya. Dan pasti kita nggak diperlukan transit. Kalau yang kemarin sempat beroperasi di bandara kami kan untuk mengangkut umroh itu pakai pesawat narrow body, pakai kalau nggak salah 738 atau 739 gitu ya. Nah itu dia mesti transit dulu di Trivandrum. Nah ini yang mungkin mengakibatkan jemaah umroh kita agak sedikit terkuras energinya di pesawat karena harus Ada transit transit lagi ya. untuk refueling mereka itu kurang lebih 1 jam. 1 jam pun kalau lancar refuelingnya. Nah kalau haji ini memang didesain pesawatnya untuk penerbangan jarak jauh gitu. Jadi penerbangan selama kurang lebih kalau dari Aceh 7,5 jam itu bisa ditempuh secara langsung. Gitu. Oke, jadi bisa lebih singkat dan kelelahan di pesawat juga bisa diminimalisir. Dan memang kalau pesawat berbadan besar itu biasanya itu minim turbulensinya. Gitu ya. Kalau yang narrow kan agak goyang gitu ya. Karena terbangnya lebih tinggi ya Pak. Betul, betul. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam Aspirasi Publik. Aspirasi Publik hari ini hadir bersama saya Ida Almadani. Apabila ada yang sakit bisa ditelepon. Kalau lembaga penyiaran ini memang tersaring dia. Ada filter dia beberapa tahapan. Ini yang menjadi daerah kunjungan favorit di Aceh adalah Sabang. Pengalihan yang Empat kedua Pulau Aceh itu Ya. tetap masyarakat Aceh itu Pak menganggap Gubernur melanjutkan pertemuan dengan Menko dan saat itu Pak Menko sangat respect Secara untuk Aceh. umum saya katakan kondisi jalan di Kota Banda Aceh ini cukup rawan. Hari ke hari jalan supaya Anda dalam jalan Melalui pengawasan yang melekat sehingga tidak jadi di kebocoran-kebocoran. pengadilan tinggi ini akan menerima pemeriksaan Disebut kami jadilah sebuah topik sehingga ditetapkan dalam sebuah fatwa hukum. apa yang mendorong peristiwa yang sama bisa terus berulang? adanya pengaruh dan juga ekonomi, tekanan ekonomi juga memang para pelaku memang sudah ada sindikat. Sudah mulai merasakan tidak dampak dari kita di Banda Aceh di Batoh itu ada nama jalan AMD. Iya, iya. Itu adalah Agri Masuk Desa. Duh, aku pusing nih. Kira-kira kalau mau iklanin untuk produk di mana ya bagusnya? Promosiin ya di TVRI aja. Hah? Emang bisa? Bisa nih. Ini contohnya. Nih. Kira-kira kalau kita mau kayak gitu juga gimana ya? Iya. Langsung ke kantornya aja yuk. Hah? Iya. Kalau mau beriklan di TVRI Aceh gimana ya caranya? Untuk mempromosikan usaha dan program kerja di TVRI Aceh dapat melalui TVC, running text, iklan layanan masyarakat atau PSA, time signal, dialog, advertorial, live program, dan juga konten digital seperti podcast. Dengan jangkauan yang lebih luas, kini TVRI Aceh dapat disaksikan melalui satelit Telkom 4, TV terestrial melalui siaran digital, platform digital, serta media sosial. Mari promosikan usaha dan juga program kerja Anda bersama TVRI Aceh. TVRI, media pemersatu bangsa, menyatukan program dan usaha Anda untuk Aceh dan Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aspirasi Publik. Dan di studio saat ini sudah hadir Bapak Afrizal, Kabid Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh yang menggantikan Pak Kakanwil, ya karena kebetulan Pak Kakanwil ternyata berhalangan hadir pada saat ini. Dan kita sudah berbincang tadi Pak soal transportasi ya dan Bandara Sultan Iskandar Muda. Saya langsung ke Pak Afrizal. Ini kita bicara soal
jemaah haji di tahun 2026 ini Pak. Pak Afrizal, setiap tahun kan jumlah jemaah asal Aceh itu selalu ya cukup besar karena ini 5.505 kalau nggak salah tadi Pak ya. Kita sudah bahas juga begitu dengan karakteristik jemaah yang beragam termasuk juga lansia yang memang ini cukup mendominasi begitu ya Pak. Nah ini tentu membutuhkan perhatian khusus. Pak Afrizal, bagaimana kesiapan jemaah haji Aceh tahun 2026 ini baik dari sisi administrasi, manasik maupun kesiapan fisik untuk keberangkatan, apalagi hari ini keberangkatan hari pertama begitu Pak untuk kloter 1. Silakan Pak Afrizal. Baik, terkait kesiapan jamaahnya, mungkin kita sudah melakukan manasik sejak awal mereka sudah tahu bahwa mereka tahun ini akan berangkat. Di setiap KUA, kabupaten, ada beberapa kali, mungkin di KUA itu ada 3 kali, di kabupaten ada 2 kali, ya, terkait manasik. Terkait kesehatan, tim kesehatan tingkat puskesmas sampai dinas kabupaten kota itu selalu memantau istitaah jemaah, apakah ada yang menurun atau tidak. Kalau memang menurun akan diusahakan diobati sampai istitaahnya kira-kira bisa diterbangkan. Kalaupun nggak bisa, tetap terpaksa ditunda dan kita akan gantikan dengan jamaah cadangan yang saat ini sisanya tinggal 80 orang lagi cadangan. Terus terkait layanan untuk lansia, di embarkasi itu kita memang sudah siapkan petugas untuk menangani lansia, termasuk kursi roda, perpindahan dari bus ke aula ke asrama, ada petugas dan siap dengan kursi roda kalau memang jemaahnya tidak atau berat untuk berjalan. Sedangkan untuk dibawa kursi roda itu ke Arab Saudi boleh atau tidak itu tergantung dari penilaian tim kesehatan di embarkasi. Karena kalau memang jamaah sangat perlu, itu akan diizinkan oleh BKK. Namun kalau nggak diizinkan sama BKK, terus jamaahnya sangat butuh di Arab Saudi, mereka boleh membeli di sana. Nanti biasanya setelah selesai haji mereka nggak bawa pulang lagi, tapi diwakafkan ke masjid atau ke hotel-hotel yang ada di Arab Saudi. Baik. Kalau untuk tahun ini berapa banyak sih Pak jumlah jemaah lansia kita yang perlu dilayani secara khusus ini Pak? Jadi lansia ini ada dua versi ya. Kita itu dari kota Aceh itu 5.426 itu, ada kota khusus lansia itu 5%, sekitar 200-an orang. Ya, itu yang khusus lansia. Dan pada tahun ini tertua itu ada 102 tahun. Dan termuda itu ada 88 tahun. Itu untuk kota lansia. Memang diberikan untuk jamaah yang umurnya sudah lanjut di atas 65 tahun, namun diurutkan dari paling tua ke paling muda sebanyak 200-an orang tadi, dan sudah mendaftar selama 5 tahun. Tapi kalau umurnya sudah 105 tahun, namun belum mendaftar, belum menunggu selama 5 tahun juga belum boleh berangkat. Artinya memang proses ini akan secara otomatis begitu Pak. Ketika sudah mendaftar 5 tahun, maka dia akan terotomatis masuk ke 5% ini tadi begitu. Namun selain kota lansia juga ada jamaah yang urut porsi. Yang nomor urutnya udah berangkat tahun ini, banyak juga yang mereka umurnya sudah di atas 65 tahun. Karena menurut aturan itu lansia itu dibagi 3, 65 sampai 75 itu lansia muda istilahnya. Masih aktif begitu ya Pak? Masih aktif. 75 sampai 95 itu lansia menengah, dan 95 ke atas. Nah, itu lansia risiko tinggi. Kemudian apa yang sudah dipetakan dari jumlah 5% tadi, kemudian ada lansia yang di bawah itu juga yang berangkat berdasarkan urutan tadi.
tentu sudah ada pemetaan risiko yang akan terjadi begitu terkait dengan dari sisi kesehatan begitu Pak. Sudah ada pemetaan itu supaya mungkin ini juga berpengaruh kepada kelancaran pelaksanaan ibadah hajinya nanti ya. Begitu, Ya, kita dalam 2 tahun ini kita sudah membagikan kartu identitas jemaah, ya identitas jemaah. Jadi kalau memang itu lansia risti, nanti ada tanda merah di kartunya. Nah, dan apa istilahnya, layanannya pun diprioritas ke lansia. Misalnya begitu turun bus itu lansia dulu diangkat. Nah, nanti yang muda-muda terakhir gitu. Dilihat dari tanda itu yang ada merahnya gitu. Sudah ada memang ID card yang menandakan bahwa mereka memang prioritas begitu Pak ya. Tapi kalau kita bicara soal fasilitas nih Pak, mulai dari pemberangkatan begitu di asrama haji itu, apa sih fasilitas yang didapatkan oleh calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Pak? Ya, yang pertama tadi terkait kursi roda, terus diberikan juga pendamping kalau mereka sudah ada mahramnya, ya, diberi kesempatan untuk mendampingi orang tua yang tua lansia itu, tapi dengan syarat juga sudah 5 tahun menunggu. Nah, dia boleh mendampingi jamaah lansia itu. Terus request makanan itu di pesawat maupun di asrama haji juga akan disediakan. Misalnya mereka nggak bisa makan lagi nasi keras, akan disediakan bubur baik di pesawat maupun di asrama atau di hotel di Arab Saudi. Oke, itu untuk lansia Pak ya. Untuk Tapi lansia. kalau untuk secara keseluruhan, secara umum jemaah, apa yang mereka dapatkan untuk pelayanannya Pak ya? Untuk pelayanan sudah sesuai SOP. Memang kita mulai penyiapan dokumennya, ya dokumen keberangkatannya, paspor, visa, biovisa, itu sudah kita siapkan sejak dari awal. Terus di asrama juga kita berikan gelang logam ya. Nah, kalau logam biasanya lebih tahan daripada plastik. Terus biaya living cost, biaya living cost itu biaya hidup itu tahun ini sebanyak 750 rial. Oke, ini diberikan pada saat Semua keberangkatan. jemaah. Pada saat keberangkatan atau? Saat keberangkatan. Oke, baik. Pak Afrizal, selain kesiapan secara individu nih calon jemaah haji ini, aspek penyelenggaraan ini kan juga menjadi perhatian publik begitu Pak, terutama dalam hal pelayanan dan juga koordinasi antara instansi begitu. Apa langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenhaj Aceh ini untuk memastikan kelancaran dari pelaksanaan ataupun penyelenggaraan dari haji tahun 2026 ini Pak? Ya, kita sudah siapkan oleh kementerian baik di pusat maupun daerah itu petugas ya, petugas di embarkasi itu juga dilatih. Terus petugas kloter, yang tiap kloter itu ada 4 orang, terdiri dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dan tenaga kesehatan 2 orang, dokter dan perawat. Nah, itu mereka dilatih hampir 1 bulan di asrama haji. Terus petugas yang non kloter istilahnya itu dilatih di Jakarta. Itu ada sekitar 2.000 petugas yang akan diterbangkan ke Arab Saudi. Terus di Arab Saudi juga ada namanya tenaga pendukung, itu dari mukimin dan mahasiswa Indonesia yang berada di Arab Saudi, yang sudah ada iqomahnya di sana, jadi diperbantukan untuk membantu jamaah haji, baik di hotel, di masjid, yang mau ke masjid untuk tenaga pendorong mungkin, terus juga di Ar-Musnah gitu. Oke, ini personel sudah siap semua begitu Pak ya, bahkan udah ada yang berangkat duluan begitu untuk menyambut mereka di sana begitu ya. Kalau khusus di asrama haji dan untuk sampai keberangkatan nanti di bandara, kita punya berapa banyak personel sih Pak untuk membantu setiap kloter? Nah, itu kita ada, kalau di dalam SK itu ada PPIH namanya, petugas pemberangkatan haji Indonesia. Terus ada pendukungnya, terus ada satgas sekitar 300-an. Kemarin kan sempat apel ya. Nah, itu terdiri dari semua instansi, baik dari kepolisian, imigrasi, kesehatan, dari Damri,
dan dari Garuda untuk mencetak tiket. Itu mereka standby di asrama haji. Oke, untuk di tahun 2026 ini ada nggak sih Pak yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya dari segi pelayanan atau mungkin ada inovasi atau kebijakan baru yang akan dilaksanakan di tahun 2026 ini untuk jemaah kita? Mungkin hampir sama dengan tahun yang lalu ya. Cuma kita tingkatkan kenyamanan jamaah dan keamanan jamaah. Banyak tenaga ditambah dari TNI dan Polri di Arab khususnya. Kalau di kabupaten dari provinsi juga begitu, kita juga libatkan tenaga dari TNI dan Polri. Mungkin mereka lebih kuat kalau ngangkat jamaah lansia gitu. Oke. Tapi kalau kita dengar informasi sekarang terkait dengan cuaca Pak, ini di Arab Saudi kan memasuki cuaca ekstrim ya Pak. Hari ini informasinya sampai 42 derajat Celcius begitu. Ini kan jadi tantangan sendiri untuk jemaah haji Indonesia khususnya Aceh begitu. Nah, apa yang mungkin sudah menjadi himbauan yang diberikan kepada jemaah dari asrama haji dan pelayanan haji untuk jemaah ini supaya mereka siap menghadapi cuaca ekstrim di sana nanti Pak? Ya, kita juga telah memberikan informasi baik melalui manasik atau informasi melalui sosial media. Itu di Arab sedang panas-panasnya, jadi kalau keluar sebaiknya ada pelindung berupa payung dan hindari tidak menggunakan alas kaki. Kalaupun terpaksa hindari keluar dari hotel. Mungkin kalau di masjid mungkin nggak masalah kan, tapi di perjalanan antara hotel ke masjid itu sangat riskan. Kalau cuaca panas itu bisa kaki jamaah itu ya ada yang terkelupas. Ada tuh tahun kemarin. Jadi kita juga sudah memberi informasi, saran kepada jamaah untuk setiap keluar sediakan pelindung dan sandal. Oke. Apalagi sih Pak catatan penting yang menjadi pembelajaran begitu untuk jemaah juga dan pelayanan kepada mereka juga dari tahun sebelumnya yang akan diberikan di tahun ini begitu Pak. Tentu ada catatan untuk perbaikan dan sebagainya. Ya. Yang pertama jaga kekompakan regu rombongan, terus hindari berpergian seorang diri, minimal 2 atau 1 regu itu sebanyak 10 orang. Terus jaga minum air ya. Minum air itu kalau bisa sering-sering ya sering-sering Pak. ya, Karena sering-sering cuaca ya. ekstrim tadi ya. Ya. Begitu. Oke. Dan ini juga nanti akan terus diawasi oleh petugas kita di sana yang bersama mereka Pak ya. Karena ada ketua regu, ada ketua rombongan, ketua juga kloter begitu ya kan. Ya. Petugas kesehatan yang terus standby untuk membantu mereka di sana begitu Pak. Pak, ini hari ini adalah keberangkatan hari pertama untuk kloter pertama begitu yang akan berangkat nanti tengah malam begitu. Seperti apa sudah persiapannya Pak di asrama haji saat ini? Saat ini baru saja berlangsung pelepasan oleh Bapak Gubernur kita, Pak Mualim. Nanti malam selesai maghrib mereka masuk ke aula, X-ray barang dan badan dinaikkan ke bus langsung menuju ke bandara. Sedangkan tadi pagi mereka diperiksa kesehatannya, dibagikan dokumen perjalanannya, biaya hidupnya, terus dipasangkan gelang, terus diaktifkan kartu nusuk. Nah, itu salah satu syarat masuk ke Masjidil Haram tahun ini ya. Ada barcode-nya. Jadi kami himbau kepada jamaah, tadi ada terdeteksi jamaah tidak mengaktifkan kartunya. Karena mungkin terlewat ya. Setelah kami cek ternyata ada 20-an orang. Kita cari ke kamar biar diaktifkan lagi. Nanti kalau memang nggak diaktifkan nanti akan susah masuk ke masjid. Jadi proses ini sudah dilakukan dari asrama haji untuk mempermudah para jemaah agar di sana nanti tidak ada masalah lagi begitu Pak ya. Tapi secara keseluruhan ada persoalan ataupun kendala apa yang dihadapi Pak saat ini? Kendalanya tadi ada jamaah yang
masih belum layak diterbangkan. Oke. Sekarang sedang diobservasi, mudah-mudahan sampai habis maghrib itu sudah sehat sehingga bisa diterbangkan bersama kloternya. Oke, dipastikan dulu begitu Pak ya. Jadi Baik. kami harap itu jamaah selanjutnya untuk kloter 2 dan kloter selanjutnya itu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup. Misalnya disuruh panitia jam 4 berkumpul, jangan jam 2 udah datang ke situ. Tadi ada laporan begitu. Oke, jadi supaya tidak kelelahan Pak ya. Iya benar. Apalagi nanti kita tengah malam berangkatnya begitu boarding lagi begitu berangkat dari asrama haji juga sudah begitu malam. Jadi ini perlu diantisipasi oleh para jemaah begitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam Aspirasi Publik. Aspirasi Publik hari ini hadir bersama saya Ida Almadani. Apabila ada yang sakit bisa ditelepon. Kalau lembaga penyiaran ini memang tersaring dia. Ada filter dia beberapa tahapan. Ini yang menjadi daerah kunjungan favorit di Aceh adalah Sabang. Pengalihan yang 4 kedua pulau Aceh itu tetap masyarakat Aceh itu Pak menganggap Gubernur melanjutkan pertemuan dengan Menko dan saat itu Pak Menko sangat respect Secara untuk Aceh. umum saya katakan kondisi jalan di Kota Banda Aceh ini cukup rawan. Hari ke hari jabatan supaya Anda dalam jalan protokol pengawasan yang melekat sehingga tidak jadi Di kebocoran-kebocoran. pengadilan tinggi ini akan menerima pemeriksaan Yesus Urka menjadilah sebuah topik sehingga ditetapkan dalam sebuah fatwa hukum. Apa yang mendorong peristiwa yang sama bisa terus berulang? Adanya pengaruh dan juga ekonomi, tekanan ekonomi juga memang para pelaku memang sudah ada sindikat. Sudah mulai merasakan tidak dampak dari Kita di program Banda Aceh unggulan? di Batoh itu ada nama jalan AMD. Iya, iya. Itu adalah Agri Masuk Desa. Kapan dia kaptiu? Ya, mak ewa berga. Ya, mak ewa berga. Kapres saat. Ya, mak ewa berga. Kapres saat. Nya nak publa yang benar barang tu akhirnya hapo hapi nak publa tablo bru tablo ngku tapi tu nan behen tapi kalau tu habi u. Kayak gula apa? Lu dek gula dia benar. Yo kapecu api mau mak. Apakah ayah nak gula wade? Ini ya kamu pak saja. Yang terutah yang hanya buat yang kon dan baru kon tapi kon dan buat yang kapetu ini baru dia saja. Aku nama. Nyan baru ya daun. Ayah yang hebat. Pemirsa, kami kembali dalam Aspirasi Publik. Baik Pak Setio, ini kan dalam operasional besar seperti ini Pak, potensi kendala teknis ini pasti ada begitu, dan itu juga tentu sudah diperkirakan. Apa skenario terburuk yang sudah diantisipasi oleh pihak bandara, dan kemudian apa solusi yang akan dilakukan ketika itu terjadi begitu Pak? Sebenarnya kalau melihat kondisi terakhir, sebenarnya yang kami khawatirkan justru kondisi geopolitik ya, Bu Ida. Jadi sekarang ini tetap masih berlangsung konfliknya Iran Israel gitu ya. Itu juga mengakibatkan ada beberapa pengalihan rute yang dilakukan oleh pihak maskapai. Nah ini juga yang sebenarnya tidak kami harapkan ketika misalnya satu waktu terjadi insiden yang memang mengakibatkan maskapai akhirnya terjadi keterlambatan untuk pemberangkatan haji. Nah tapi kemarin juga sudah kami bicarakan, sudah kami coba mitigasi. Posisinya kalau asrama haji mungkin tidak bisa menerima kembali jemaah yang sudah diberangkatkan gitu ya. Artinya kami juga kemarin coba minta pihak maskapai yang mengelola gitu, jemaah ketika terjadi
postpone ataupun keterlambatan pemberangkatan jemaah. Nah, ini nanti dari pihak maskapai sudah juga bertanggung jawab. Artinya nanti solusinya mungkin jemaah akan dimasukkan ke hotel ataupun kita tempatkan di tempat-tempat yang memang layak untuk jemaah. Nah, itu mungkin kalau mitigasi terburuknya ya, Mbak, untuk kasus-kasus yang memang tidak kami harapkan. Nah, kalau untuk mitigasi kendala-kendala mungkin itu secara taktis, tactical mungkin itu bisa kami solusikan di lapangan. Gitu. Dan itu sebenarnya kalau terkaitannya dengan operasional penerbangan itu sudah biasa kami lakukan di airport. Ya, kita harapkan semuanya lancar saja, Bu Ida. Karena evaluasi kan juga terus dilakukan begitu Pak ya, setiap harinya pasti ada perbaikan begitu. Pak Afrizal, penyelenggaraan haji ini kan bukan hanya soal keberangkatan saja Pak begitu ya, tapi juga tentang memberikan pengalaman ibadah yang nyaman, aman dan khusyuk bagi jamaah haji kita begitu. Bagaimana sinergi antara pemerintah dan pengelola bandara ini bersama dengan Pak dari Angkasa Pura begitu memastikan bahwa pelayanan yang didapatkan oleh jemaah haji pada tahun 2020 ini adalah pelayanan terbaik, Pak Afrizal. Ya, yang pertama kita selalu koordinasi dengan pihak penerbangan. Alhamdulillah kita selama embarkasi Aceh itu selalu mendapat Garuda, jarang dapat maskapai yang lain. Kita juga diberikan pesawat yang lebih bagus ya, itu 777 ya, dan ada bisnisnya. Terus kita juga mendapat jumlah seat yang selalu saat ini. Dulu kan kita pernah dapat cuman yang 200 berapa Pak? Ya 260-an Pak ya. Ya, tapi sekarang kita udah 393. Ya. Ya, kita selalu koordinasi dengan penerbangan, baik terkait pengiriman Zam-Zam Pak ya nanti ya. Untuk tahun ini mungkin Zam-Zam akan dibagikan oleh Garuda. Dulu kan Kemenak yang membagikan ke jemaah. Mungkin tahun ini dibagikan oleh pihak Garuda. Oke, ini juga mungkin perlu diketahui juga oleh calon jemaah haji yang akan berangkat begitu Pak ya. Saat ini mungkin sedang menunggu hari keberangkatan kloternya begitu ya. Jadi ini juga sudah diinformasikan di awal kepada mereka bahwa jangan khawatir, air Zam-Zam juga akan dapat ya Pak, oleh air Zam-Zam ada gitu Pak. Baik, Pak, kalau bicara soal keberhasilan nih Pak, apa sih Pak indikator keberhasilan penyelenggaraan haji ini? Dari sisi dari Kementerian Haji begitu untuk bisa menilai bahwa tolak ukur keberhasilan haji tahun 2026 ini seperti apa? Ya, yang pertama tentang layanannya ya, baik di embarkasi maupun di Arab Saudi ya. Misalnya terkait di embarkasi itu layanan konsumsinya sesuai dengan selera jamaah, terus akomodasinya, hotelnya di Arab ya sesuai dengan keinginan jamaah, tidak terlalu jauh dengan Masjid Haram, walaupun jauh juga disediakan bus ya, bus salawat namanya. Itu 24 jam di Arab, itu akan selalu keliling ya, paling nanti setiap 15 menit ada bus ya. Cuman saran kami kalau memang ingin selalu sholat di masjid itu kan, itu minimal 2 jam sudah standby menunggu bus. Ya gitu. Menarik tadi disinggung soal konsumsi Pak ya. Kalau kita bicara soal konsumsi ini, orang Aceh kan punya lidah ataupun selera yang punya karakteristik juga begitu Pak ya. Ini sudah dilakukan simulasi awal belum bahwa makanan yang akan disediakan untuk para jemaah kita ini ada sesuai di seleranya supaya kan juga menunjang kesehatan para jemaah pada saat melaksanakan ibadah haji Pak ya. Ya, kalau di embarkasi mungkin bisa kita sesuaikan dengan selera orang Aceh. Tapi di pesawat pun sudah juga sekarang ada disediakan ayam tangkap ya. Terus di Arab Saudi mungkin susah ya karena bumbunya Aceh kan khusus, asam suti itu susah dicari ya. Terus biasanya jemaah
membawa ini kemamah dulu kan. Dulu sempat diberikan oleh Pemda Aceh, cuman sampai di sana nggak tahu cara masaknya kan. Oh, yang siap saji ya Pak ya. Karena hotelnya juga melarang jamaah memasak sekarang. Sehingga biasanya jamaah itu menyiapkan yang kemamah kering. Biasanya memang walaupun nasinya enak ya, kategori enak ya menurut kami, tapi tetap bosan kita. Selalu bosan. Tapi sekali nanti kena yang asam, itu akan kembali, selera orang Aceh itu akan kembali untuk bisa makan lagi. Bisa makan lagi. Tapi jemaah kita nanti akan dapat konsumsi yang memang disediakan oleh petugas haji begitu Pak? Atau memang mereka nyari sendiri makanannya nanti? Disediakan semua sejak berangkat sampai pulang itu disediakan 3 kali makan. Oke. Dan jemaah haji sudah mendapatkan informasi ini tentu lebih awal. Oke, baik. Kita sudah di penghujung waktu ini Pak. Mungkin dari Pak Afrizal terlebih dahulu, apa yang hal penting yang perlu disampaikan kepada calon jemaah dan juga masyarakat yang mungkin menantikan memberangkatkan keberangkatan jemaah haji dan kemudian menantikan nanti keluarganya akan pulang begitu. Silakan Pak. Ya, yang pertama itu kesehatan. Kesehatan mohon dijaga betul karena nanti kan di asrama akan dicek itu keseluruhan jamaah itu akan dicek kesehatannya layak atau tidaknya diterbangkan. Nah, selanjutnya untuk pertemuan jamaah di asrama haji kami sarankan itu kalau jamaah sudah masuk asrama kalau bisa jangan diganggu ya, jangan dipanggil di gerbang biasanya jamaah terpaksa dia akan ke gerbang menemui keluarganya. Nah, itu kalau bisa sebelum jamaah masuk asrama itu lepaskan semua sudah selesai ya Pak ya. Ya, nanti kalau di asrama akan terganggu kegiatan jamaah, termasuk tadi terkait pengaktifan nusuk ya. Begitu jamaah lagi diaktifkan nusuk, ada yang manggil keluarganya akhirnya keluar ketinggal. Jadi terhambat begitu Pak ya. Gitu. Karena begitu masuk ke asrama haji, para calon jemaah haji ini sudah punya jadwal. Sudah begitu, steril. Pak, ya. Sudah steril begitu ya, tidak boleh lagi diganggu begitu. Baik. Benar. Itu saja Pak, ada lagi? Mungkin itu saja. Kesehatan dan itu pertemuan dengan jemaah dikurangi. Baik. Terakhir dari Pak Setio nih, informasi apa yang disampaikan kepada masyarakat hal penting terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini? Jadi kalau seperti yang kita ketahui sebenarnya kalau budayanya Aceh ini kan selalu ingin melepas keluarganya untuk pergi ke tanah suci gitu ya Bu. Nah mungkin seperti yang tadi Pak Afrizal sampaikan, ini mungkin bisa dilakukan di asrama haji dan mungkin juga kita nggak menutup kemungkinan sebenarnya itu mereka hanya sekedar bisa melambaikan tangan gitu ya ketika busnya lewat di airport pun sebenarnya kita nggak mau menghilangkan budaya itu. Jadi monggo saja datang ke airport tapi diharapkan tertib gitu dan ada area-area yang memang kita lokalisir untuk menampung para pengantar gitu, ataupun penjemput nantinya. Itu mereka bisa karena bus akan melewati area itu. Bus jemaah itu akan melewati area itu dan mereka hanya bisa sekedar melambaikan tangan lah. Biasanya kan itu tetap bisa melepaskan rasa kangen gitu sebelum ditinggal gitu ya. Nah mungkin itu dan yang kedua ini juga penting karena kami harus memastikan keselamatan penerbangan, keselamatan dan keamanan penerbangan. Jadi diharapkan yang tidak berkepentingan sama sekali itu tidak memasuki area steril untuk akses flow-nya jemaah. Itu yang kami himbau kepada seluruh masyarakat. Jadi kami yang mempunyai otoritas untuk hal tersebut juga mohon dibantu, mohon disupport untuk kelancaran penerbangan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Astio. Terima kasih Pak Afrizal atas waktunya di Aspirasi Publik hari ini. Dan pemirsa, kesuksesan penyelenggaraan haji di tahun 2020 ini tentu tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari kerjasama, sinergi, dan juga komitmen untuk melayani tamu Allah dengan sebaik-baiknya. Kita semua tentu berharap jemaah haji tahun 2026 ini dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, sehat, dan kembali dengan membawa predikat haji yang
mabrur. Akhirnya saya Ida Almadani pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.